Pertandingan pun dimulai, dan seiring berjalannya waktu, ayam milik Raden Putra mulai melemah. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh ayam milik Cindelaras dengan menyerangnya bertubi-tubi, sehingga otomatis membuat ayam milik Raden Putra menjadi kalah. Namun tak ada yang pernah menyangka jika ayam milik Cindelaras mengeluarkan kata-kata dari kalimat yang sama. Ia menyebutkan bahwa Cindelaras adalah anak dari Raden Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali video ini. Selamat datang di channel Cerita Wulan. Di malam minggu ini, seperti biasa aku akan menceritakan hal-hal yang ringan-ringan saja. Dan di malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang menjadi cerita rakyat dari daerah Jawa Timur. Cerita rakyat merupakan cerita yang biasa ada di setiap daerah di Indonesia. Salah satunya adalah cerita Cindelaras dari daerah Jawa Timur. Aku harap dari Cindelaras ini, dari cerita ini, memberikan banyak makna dan arti hidup yang bisa kita jadikan pembelajaran. Bagaimana kisah dari Cindelaras tersebut? Ikuti ceritaku sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini ya, supaya terus berkembang dan supaya bisa menceritakan lebih banyak lagi kisah-kisah sejarah maupun legenda kepada kalian semua. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like dan nyalakan notifikasi loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Terima kasih. Inilah dia kisah cerita Cindelaras dan ayam saktinya. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan di daerah Jawa Timur yang bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang pria yang bernama Raden Putra. Raja ini memiliki sebuah hobi yang sangat unik, yaitu ia suka menyabung ayam. Bahkan ayam-ayam yang dipelihara oleh Raden Putra sangatlah banyak, dan kesemuanya dipelihara secara baik. Oleh karena itu, setiap kali pertandingan menyabung ayam yang dipelihara oleh Raden Patah selalu memenangkan pertandingan tersebut dan membuat ayam yang bertarung dengannya harus menerima kekalahan. Dikisahkan Raden Putra ini memiliki seorang permaisuri dan seorang selir. Permaisuri yang dinikahi oleh Raden Putra memiliki sikap yang begitu baik, sehingga Raden Putra sendiri sangat menyayangi permaisurinya. Namun ternyata karena perasaan sayang Raden Putra kepada sang permaisuri membuat sang selir merasa cemburu dan juga iri hati. Terutama ketika suatu hari kabar gembira datang dari permaisuri, yaitu permaisuri mendapati dirinya sedang mengandung. Hal ini tentu saja membuat Raden Putra merasa sangat senang dan merasa sangat bersyukur kepada Tuhan
karena telah mengabulkan permohonannya. Namun sayangnya, kabar tersebut justru membuat Selir semakin tidak menyukai Permaisuri. Ia memikirkan begitu banyak rencana jahat. Sang Selir memiliki tujuan untuk melenyapkan atau mengusir Permaisuri dari istana. Pada suatu ketika, Sang Selir pergi menemui seorang tabib yang tinggal di tempat yang sangat terpelosok dan jauh dari istana. Selir ini kemudian melakukan kesepakatan dengan sang tabib dan berjanji akan memberikan uang yang sangat banyak kepada sang tabib jika rencana yang ia susun itu terwujud dan Permaisuri dapat terusir dari istana. Kemudian sang tabib mengatakan bahwa ia menyuruh untuk sang Selir pura-pura sakit. Akhirnya sang Selir pun kembali ke istana dan dia melaksanakan rencana jahatnya, yakni dengan berpura-pura sakit. Mendengar kabar Selirnya yang jatuh sakit, Raden Putra pun sangat khawatir dan ia menanyakan kepada tabib tentang penyakit yang diderita oleh Selirnya. Beberapa tabib yang lain tidak mengetahui sakit apa yang diderita oleh sang Selir. Hingga tibalah tabib yang bekerja sama dengan sang Selir ke istana. Tabib yang jahat itu kemudian menemui raja. Ia mengatakan bahwa penyakit yang diderita oleh Selir dikarenakan makanan beracun yang diberikan oleh Permaisuri. Mendengar hal itu membuat Raden Putra geram. Kemudian ia mencari Permaisuri, lalu menanyakan mengapa sang Permaisuri begitu tega kepada Selirnya. Walaupun Permaisuri sudah membela diri, namun Raden Putra sudah terlanjur merasa geram. Tanpa ampun ia menyuruh pengawalnya untuk menyeret sang Permaisuri di tengah hutan. Ia juga memerintahkan pengawalnya untuk menghilangkan nyawa dari sang Permaisuri. Pengawal pun kemudian membawa Permaisuri ke tengah hutan. Namun ia tak sanggup untuk menghilangkan nyawa dari Permaisuri, karena ia mengetahui pasti kalau sang Permaisuri tersebut sangat baik hati. Itu artinya semua tuduhan yang ditimpakan kepada Permaisuri hanyalah fitnahan belaka. Akhirnya, sang pengawal kemudian memutuskan untuk meninggalkan Permaisuri di tengah hutan dalam kondisi hamil. Dan kemudian untuk memalsukan kewafatan Permaisuri, ia menghilangkan nyawa seekor rusa, ia berburu rusa, dan kemudian mengambil jantung dari hewan tersebut untuk diserahkan kepada raja, seolah-olah Permaisuri telah wafat. Tak terasa waktu berlalu sangat cepat. Permaisuri pun melahirkan seorang anak laki-laki. Bayi laki-laki yang sangat tampan dan rupawan itu kemudian diberikan nama sebagai Cindelaras. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun.
Tanpa terasa, Cindelaras tumbuh sebagai anak laki-laki yang kuat dan pemberani. Ia juga menjadi anak yang sangat rajin membantu ibunya. Seperti kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Cindelaras memiliki kesukaan dan hobi yang sama persis seperti ayahandanya, Raden Putra. Ia sangat menyukai hewan yang bernama hewan ayam. Ia memiliki ayam jago yang sangat kuat, gagah, dan juga pemberani. Ayam jantan peliharaan Cindelaras adalah ayam jantan yang sangat besar, mengeluarkan suara lantang. Namun anehnya, ayam itu mengeluarkan suara tidak seperti umumnya ayam jantan biasa. Ayam jantan itu mengeluarkan suara seperti seorang manusia. Ia berteriak dengan sangat keras. Tuanku bernama Cindelaras, tinggal di hutan rimba. Siapa sangka ia adalah putra dari Raden Putra. Hal itu membuat Cindelaras bertanya-tanya pada sang ibu. Akhirnya, ibu pun tak bisa mengelak lagi. Ia kemudian menceritakan awal mula mengapa sampai mereka tinggal di hutan rimba. Mendengar cerita dari sang ibu, Cindelaras merasa marah. Dendam teramat sangat bergemuruh di dalam dadanya. Ia ingin membalaskan sakit hatinya, juga sakit hati sang ibu. Akhirnya Cindelaras yang sudah mulai bertumbuh menjadi dewasa mencari cara agar ia bisa melakukan pembalasan dendam kepada sang ayah. Dari cerita sang ibu bahwa ayahnya menyukai permainan adu ayam atau menyabung ayam, maka Cindelaras pun pergi ke istana. Ia selalu mengikuti berbagai macam ajang adu ayam. Karena selalu menang dalam ajang tersebut, ketangguhan ayam Cindelaras pun terdengar kabarnya sampai ke telinga Raden Putra. Ia pun memerintahkan punggawanya untuk memanggil Cindelaras, juga ayam jantannya. Ia menantang Cindelaras untuk bertarung ayam. Tentu saja tantangan Raden Putra pun diterima oleh Cindelaras dengan sukacita. Namun, ia memberikan satu syarat kepada Raden Putra. Ampun Paduka, saya mau bertanding adu ayam. Namun, jika ayam hamba menang, saya meminta kekuasaan atas kerajaan Jenggala ini, sahut Cindelaras. Kemudian Raden Putra menjawab pertanyaan dari Cindelaras. Jika ayammu yang kalah, apa kau bersedia memberikan ayam itu kepadaku? Tanya Raden Putra. Saya bersedia Paduka, jawab Cindelaras kembali. Raden Putra tersenyum. Ia yakin bahwa ayam miliknya bisa mengalahkan ayam milik Cindelaras. Pertandingan pun dimulai, dan seiring berjalannya waktu,
ayam milik Raden Putra mulai melemah. Hal ini dimanfaatkan oleh ayam milik Cindelaras dengan menyerangnya bertubi-tubi, sehingga otomatis membuat ayam milik Raden Putra menjadi kalah. Sekali lagi, ayam milik Cindelaras berteriak lantang dengan kalimat seperti layaknya bahasa manusia. Ayam itu berkata, "Tuanku bernama Cindelaras, tinggal di hutan rimba. Siapa sangka ia adalah putra dari Raden Putra." Tentu saja Raden Putra sangat terkejut mendengar teriakan dari ayam tersebut. Kemudian ia memerintahkan para punggawa untuk membawa Cindelaras beserta ibu dan ayam jantan tersebut ke istana. Setibanya di istana, Raden Putra kemudian mencari selir, juga tabib yang ketika itu memberikan keterangan palsu. Ia menanyakan kebenaran dari cerita tersebut. Akhirnya kedua orang itu, yaitu selir dan tabib yang jahat itu, mengakui perbuatannya yang terdahulu. Mereka kemudian mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Raden Putra. Setelah kejadian itu, akhirnya Raden Putra berkumpul kembali bersama Permaisuri dan Cindelaras anaknya di istana. Mereka hidup bersama dan bahagia selamanya. Itu tadi cerita singkatku tentang kisah Cindelaras, seorang anak raja yang dibuang beserta ibunya ke hutan rimba dan ayam jantannya yang sangat sakti. Cerita tadi memberikan pembelajaran kepada kita semua agar tidak menjadi orang yang mudah iri hati, juga tidak membenci kepada sesama. Kita juga diajarin untuk tetap bersikap jujur dan sopan kepada siapapun. Pelajaran yang dapat dipetik berikutnya adalah carilah kebenaran sebelum memutuskan sesuatu, terutama jika keputusan itu adalah keputusan yang besar. Semoga ceritaku tadi bisa menambah wawasan kepada kalian semua, juga bisa diambil pelajaran dan hikmah di dalamnya. Terima kasih sudah menyimak cerita Wulan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi di cerita Wulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.